Dan juga untuk kepala badannya Pak Sekda, Sekda Jabar, jangan berbangga hati Anda sudah melakukan modifikasi cuaca. Itu telat. Kalau sudah terjadi bencana, baru dilakukan. Dan itu adalah laporan Anda setiap kali. Anda mengatakan kinerja Anda kalau sudah ada bencana, Anda datang. Memberikan bantuan, penyelamatan, dan lain-lain. Buat apa itu ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan? Nggak guna. Mulu. Dan jangan semua harus nunggu gubernur. Seperti PLT Anda ngomong begitu. Kalau tidak diperintahkan oleh PJ pada saat itu, dia tidak akan melakukan nambah kerjaan. Pembangunan apalagi ini di Gunung Tangkuban Perahu? Ini foto diunggah di akun Instagramnya Kang Denny Sugandi melalui drone bersama komunitasnya. Aduh, apakah kita akan menunggu lagi? Setelah terjadi bencana, baru akan bertindak. Dan semua orang berharap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, bertindak. Apakah di semua tempat harus terjadi seperti ini? Semua orang harus berteriak dulu dan menginformasikan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk turun ke lapangan. Ada yang nggak beres ini. Jawaban klise kalau saya tanya ke instansi pemerintah daerah, baik itu di kabupaten ataupun provinsi, pasti jawabannya itu pemerintah pusat. Itu kewenangan pemerintah pusat yang ngasih izin. Pasti jawabannya klise lagi. Karena bertahun-tahun jawabannya seperti itu kepada saya. Apakah nunggu bencana dulu? Meskipun itu pemerintah pusat, saya dalam video sebelumnya mengatakan tanya itu siapa yang mengeluarkan izin. Bertanggung jawab juga dong itu. Dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jangan seenaknya. Dan harus ada efek jerah, ditindak itu para pejabat memberikan izin sembrono seperti itu tanpa melakukan kajian risiko pembangunan tingkat tinggi yang membahayakan masyarakat. Dari awal sebelum Pergub 1 2020 dilaunchingkan, saya yang pertama kali protes, ngambek-ngambek itu di Jalan Pahlawan 70 pada tim pembuat, tim teknis, tim ahli yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau pemerintah daerahnya punya keberanian, cabut dong izinnya dan bertindak. Nih ya, kalau saya tanya ke BPBD Jabar, pasti jawabannya blapap-blapap itu. Pasti begitu lagi. Saya sudah berulang kali katakan, bukan hanya di channel YouTube ini, tetapi secara langsung kepada orang-orang di BPBD Jabar. Itu Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang ada tindak pidana mengenai pembangunan berisiko tinggi yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, material, ataupun korban jiwa. Harus ditindak menggunakan undang-undang ini. Jangan ngomong sudah diizinkan, sudah ada perizinannya. Saya mau nanya juga, BPBD ini mau provinsi, mau Kabupaten Bandung Barat, ini potensi banjir, longsor atau apa ini kalau ada seperti ini? Kan kalau kita lihat sebelah atas ya, sebelah kiri atas kalau Anda lihat, itu sudah ada lahan terbuka. Saya nggak tahu itu karena itu Kang Denny Sugandi ya yang menggunakan drone. Dan saya tidak naik ke atas. Itu apakah lahan yang dibuka sengaja atau memang sudah seperti itu? Kajian risikonya apa? Karena dalam setiap kajian risiko Anda selalu langkah penanganannya penyadaran masyarakat. Lah kalian sendiri sadar enggak apa yang harus kalian lakukan? Dan harus berkoordinasi sebagai apa? Yang namanya badan, Anda sebagai badan penanggulangan bencana harusnya bisa melakukan koordinasi. Anda itu bukan dinas atau UPT yang hanya bekerja ketika sudah terjadi. Dan itu adalah laporan Anda setiap kali. Anda mengatakan
kinerja Anda kalau sudah ada bencana, Anda datang. Memberikan bantuan, penyelamatan, dan lain-lain. Buat apa itu ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan? Nggak guna. Sama bidang rehab rekon. Berarti hanya bidang kedaruratan logistik saja yang bekerja. Buat apa ada dua bidang itu? Yang paling utama adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Apa analisis Anda? Kalau ditanya Dinas Lingkungan Hidup, dari beberapa kali pertemuan dengan kita, bukan urusan ini ya, tetapi jawabannya selalu sama. Kami hanya pendampingan. Pendampingan dari siapa? Semua bicaranya adalah itu dari pusat kami pendampingan. Itu DLH Jabar yang selalu ngomong seperti itu. Ada di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan ini Kadis yang baru bisa mendengar nih dari DLH. Ini kelakuan anak buah Anda, staf Anda. Selalu berbicaranya, kami hanya mendampingi itu pusat tuh. Ngurus TPA Sarimukti aja nggak becus bertahun-tahun. Itu DLH Jabar. Sekarang BPBD. Kalau memang Anda tidak mampu, turun dari jabatan, mundur. Jangan saya harus ngomel-ngomel mulu. Dan jangan semua harus nunggu gubernur. Seperti PLT Anda ngomong begitu. Kalau tidak diperintahkan oleh PJ pada saat itu, dia tidak akan melakukan nambah kerjaan. Sama dengan Anda. Dan ini juga ada pejabat baru adalah pemerintahan daerah. Bukan urusan sama ataupun senioritas. Tindak kalau nggak becus kerja. Masa iya gubernur kita harus keliling setiap daerah menerima laporan masyarakat? Dan Anda, kalau nggak tahu ada informasi ini, buat apa itu ada hibah dari pusat, dari BNPB, monitor segede begitu tuh. Untuk monitoring. Dan juga untuk kepala badannya Pak Sekda Jabar. Jangan berbangga hati Anda sudah melakukan modifikasi cuaca. Itu telat. Kalau sudah terjadi bencana, baru dilakukan. Buat apa ada namanya pencegahan? Buat apa ada namanya kesiapsiagaan? Di Anda itu, badan Anda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, segambreng itu yang namanya ahli muda, analis muda kebencanaan, analis madya kebencanaan. Buat apa ahli itu? Hanya tulisan jabatan saja, tanpa ada kemampuan. Evaluasilah. Kalau nggak becus kerja, pada turun dari jabatannya. Karena yang melakukan ini di BPBD adalah harus profesional dan ahli. Lihat Undang-Undang 24 tahun 2007, pasal 23. Anda paham nggak semua? Di BPBD Jabar. Pelaksana itu harus profesional dan ahli. Kalau Anda merasa bahwa Anda bukan profesional dan ahli, kenapa Anda berani menerima jabatan itu? Hanya untuk kedudukan, hanya untuk posisi. Tugas Anda itu paling besar adalah tanggung jawab moral. Karena di Badan Penanggulangan Bencana, kalau Anda tidak menganalisa dengan tepat dan cermat, risikonya nyawa masyarakat banyak. Gak tahu malu Anda ini semua. Kalau nggak becus, mundur dari jabatan Anda.